Oke, Mas, apakah ada potensi efek domino ya di sektor real? Contohnya nih perbankan, properti, kemudian konsumsi masyarakat. Semestinya sih kalau saya eh, lihat kondisinya, apakah ada korelasinya ataupun dampaknya nanti kepada ekonomi real, mestinya tidak berpengaruh banyak ya. Justru malah kondisi di ekonomi real ini mempengaruhi kinerja di pasar sahamnya ya pada umumnya ya. Karena kalau misalkan ada kondisi misalkan di apa ada kondisi yang kurang begitu positif di sektor realnya, misalkan ada gejolak seperti krisis misalkan kemarin terjadi di pandemi ya gitu ya. Kan ini juga merefleksikan kinerja di emiten-emitennya ya, sehingga makanya pasar saham ataupun IHSG pun juga terkoreksi seperti yang terjadi di Maret 2020. Nah, ini pun juga sama ya. Jadi artinya kalau kita lihat dari sisi apa namanya kondisinya, apakah ini mempengaruhi sebaliknya kepada ekonomi real? Mungkin tidak ya. Karena kalau kita lihat data-data ekonomi saat ini, terakhir meskipun memang terjadi arus PHK di beberapa industri manufaktur, padat karya, ya daya beli kelas menengah juga menurun, ya tapi mestinya tidak sampai membuat koreksi dalam sebegitu eh, signifikan ya di pasar saham gitu ya, seperti yang terjadi di hari ini gitu ya. Jadi artinya apakah respon dari investor ini terlalu berlebihan kah ataukah memang ada kebijakan yang dikhawatirkan ini mungkin yang sedang dibahas mungkin entah di DPR atau di pemerintah sehingga bisa memberikan dampak negatif pada perekonomian atau sehingga direspon lebih awal dari sisi investor di pasar sahamnya. Mungkin juga itu juga bisa terjadi, tapi eh, dampaknya kepada ekonomi real harapannya sih ini tidak berpengaruh cukup banyak, tetapi yang terjadi seringkali adalah kondisi di realnya, ekonomi realnya ini mempengaruhi kinerja di pasar saham ya, karena itu akan berdampak langsung kepada kinerja emiten-emiten ataupun perusahaan-perusahaan TBK yang sudah melantai bursa di bursa efek.